Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya lihat banyak leader-leader muda ya yang akan menggantikan kami. Sebenarnya saya sudah ya generasi Gen Z ini, saya melihat mana yang umurnya masih 25 tahun bisa tunjuk angkat tangan, di bawah 25 tahun. Banyak sekali ini semua di bawah. Yang di atas 30 ada nggak? Waduh, nggak ada ya. Berarti ini di bawah 30 semua. Di bawah 20. Banyak sekali. Oke. Ini saya berhadapan sama anak-anak muda yang beda sama generasi saya. Jauh sekali. Oke, saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini atas undangannya dari Ketua IAITB, Pak Damoza Nirwan, juga Ketua Panitia ini Pak Stano Yuda hadir di sini ya. Sekali lagi ini merupakan penghormatan bagi saya mewakili, saya sebetulnya dari Kepala Badan Pembinaan BUMD, jadi BUMD di DKI itu ada 13 BUMD, kalau saya sebutkan satu-satu banyak ya, mulai dari Pamjaya, MRT, LRT, kemudian juga ada Transjakarta, kalau adik-adik semua pernah dan pasti ikut ya, kalau naik Transjakarta, Ancol itu juga masuk BUMD DKI Jakarta, kemudian juga di sini ada Pak Dirut Saranajaya yang nanti akan mengisi, terus yang lain-lain banyak, termasuk Jakpro yang untuk membangun infrastruktur di DKI Jakarta. Adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan, ini merupakan forum yang baik bagi adik-adik semua dan siang ini bisa bertemu bersama karena jarang sekali kita bersama untuk membahas masalah leadership ke depan. Jadi pembangunan itu tidak hanya pembangunan infrastruktur, bukan hanya bangunan gedung ini yang kita buat, tapi bagaimana memanajemen gedung ini dengan baik. Sehingga gedung ini tetap bersih, lingkungan tetap berjalan baik gitu ya. Dan ini ilmunya beda sekali. Kalau teman-teman adik-adik semua udah merasakan, udah di Jakarta sudah terbangun gedung-gedung yang megah, coba perhatikan di situ ada manajemen yang megah juga dan luar biasa untuk bisa mengelola Jakarta dengan baik. Dan saya minta teman-teman nanti juga akan menjadi manajer-manajer yang baik di Republik ini. Saya mungkin kalau cerita 25 tahun lalu baru lulus ya, tapi memang life cycle orang itu beda-beda ya. Life cycle itu kehidupan orang, jangan kita mungkin adik-adik semua linier ya, habis SD, nanti SMP, SMA kuliah, habis kuliah beda-beda, yakin, percaya itu. Masing-masing punya nasib sendiri-sendiri, masing-masing punya keahlian sendiri, tapi pastikan adik-adik sekarang yang di depan saya masih ngantuk ini, ya Mbak. Tolong perhatikan, karena yang pemimpin masa depan pastinya saya yakin, pastikan bahwa adik-adik semua pada saat ini adalah orang-orang paling sibuk di kampus. Pastikan kesibukan itu harus ada. Karena saat ini adalah saatnya adik-adik semua mengasah ilmu, mengasah wawasan, mencari pengalaman. Lewat itu sudah tinggal mengaplikasikan pengalaman. Ibaratnya sekarang adalah mengasah gergaji. Silahkan mencari pengalaman ketika di kampus, silahkan belajar organisasi di kampus, lakukan itu dengan benar, insya Allah beberapa tahun kemudian cita-cita adik semua akan tercapai. Dan kalau kita lihat, ya mungkin di medsos sudah banyak ya, 25 tahun yang lalu pemimpin kita seperti apa gitu ya. 25 tahun lalu itu Bill Gates itu di DO dari universitasnya. Tapi 50 tahun kemudian dia baru menunjukkan apa yang dihasilkan. 25 tahun lalu presiden kita juga mungkin belum menunjukkan ya, masih di furniture gitu ya. Tapi sekarang beliau bisa menunjukkan karya beliau.
25 tahun lalu mungkin yang Facebook itu ya, itu juga belum apa-apa. 25 tahun lalu saya juga mungkin juga belum menghasilkan apa-apa. Tapi pastikan bahwa adik-adik itu yang lakukan ada hal yang tepat, yang mengasah organisasi, mengasah pendidikan, insya Allah nanti ke depan akan ketemu. Tapi yang jelas, saya beberapa kali melakukan, oh ya mungkin saya cerita sedikit. Pengalaman saya sebelum di Pemprov, saya ada di Kementerian Keuangan. Saya waktu itu di Bea Cukai, baru di Badan Kebijakan Fiskal, selama kurang lebih 20 tahun. Baru kemudian open bidding di Pemprov, saya sebagai Kepala Bapeda, dan 3 tahun di Kepala Bapeda DKI ketika terjadi krisis COVID-19. Jadi waktu itu kami di Bapeda merencanakan pembangunan DKI ketika terjadi krisis. Dan alhamdulillah pembangunan itu sudah bisa berjalan dengan lancar. Pembangunan itu bahkan beberapa pembangunan jadi legacy beberapa pimpinan-pimpinan kita sekarang. Dan sekarang saya menangani masalah BP, BUMD, pembinaan, kepala badan pembinaan BUMD di DKI. Terus terang kalau perjalanan hidup saya ceritakan tidaklah selinier yang saya ceritakan tadi. Mungkin adik-adik semua mungkin pernah coba berpikir ya, teman-teman SD dulu yang juara belum tentu bisa survive sampai akhir. Mungkin juga teman-teman yang cum laude gitu ya, belum tentu besoknya dapat kerja yang bagus. Belum tentu saya bilang gitu. Tapi yang kita lakukan adalah cari yang terbaik. Dan setiap saya pertanyaan di wawancara saya waktu di Kementerian Keuangan, saya beberapa kali melakukan wawancara pada sarjana yang mau masuk ke Kementerian Keuangan. Tolong perhatikan ini. Pertanyaan yang dasar adalah, saya selalu menanyakan, dan selalu di kriteria pertanyaan itu adalah, seberapa besar Anda mempunyai dampak terhadap lingkungan. Jadi itu pertanyaan yang mungkin akan jadi relevan sampai ketika Anda bekerja. Ya. Jadi seberapa besar kita bertanya pada diri sendiri, seberapa besar sih saya berkontribusi pada lingkungan sekitar. Gitu. Jadi pertanyaan saya bukan hanya pertanyaan Anda nilainya berapa, cum laude berapa, terus lulus berapa tahun, tapi pertanyaan berapa besar sih Anda berkontribusi dengan lingkungan Anda. Jadi ketika saya lihat, oh ya anak ini di kurikulum vitae-nya menunjukkan dia aktif di sini, coba terangkan, kalau Anda misalkan bendahara gitu, terangkan berapa Anda yang kelola di situ, angkanya berapa, dan kira-kira berapa yang teman-teman Anda bisa pengaruhi. Maksudnya mengajak teman-teman yang lain supaya sesuai dengan tujuan yang Anda inginkan. Jadi sebenarnya dari gagasan yang Anda pegang sama ini dan bagaimana saudara-saudara, teman-teman semua di sini bisa memegang gagasan tersebut nantinya akan menjadi, ya kalau kita nanti akan dari narasi dan terimplementasikan dengan baik. Jadi itu pertanyaan mendasar yang saya sampaikan di sini. Tolong teman-teman pikirkan dan bahkan kalau perlu rencanakan lah kalau sekarang. Kalau sekarang saya dulu di Bapeda selalu merencanakan kegiatan-kegiatan di DKI. Juga maksud saya gini, dalam pemerintahan pun itu ada rencananya. Dalam pemerintahan ada rencana. Ada rencana 1 tahun ke depan yang akan dituangkan dalam anggaran APBD, Pemprov atau APBN di negara ini. Ada rencana 5 tahunan, ada rencana 10 tahunan. Itu negara. Kalau pribadi tolong tuangkan. Kalau teman-teman semua di sini punya rencana 5 tahun ke depan, tolong tuangkan dalam suatu tulisan. Nanti baca 5 tahun kemudian. Coba hasilnya apakah sama, apakah berubah. Saya dulu waktu kuliah, itu juga saya rasakan begitu. Saya mau kemana sih sebenarnya gitu. Tuliskan dalam satu rencana, 1 lembar aja. Nanti dievaluasi. Oh misalkan saya pengen jadi wirausaha misalnya, atau yang saya pengen masuk Kementerian Luar Negeri misalkan. Apa persyaratan untuk masuk ke situ? Misalkan TOEFL-nya harus tinggi, terus kemudian saya harus IPK-nya harus berapa. Mulai kerjakan sekarang. Jangan langsung tiba-tiba langsung saya mau melamar di situ, langsung di situ dikejar. Nggak mungkin. Belajar bahasa Inggris itu nggak mungkin dalam 1 bulan langsung bisa. Jadi
teman-teman sekarang catat itu rencana 5 tahun ke depan mau seperti apa. Nah untuk mencapai 5 tahun ke depan, apa yang tahapan apa yang harus dilakukan. Itu menurut saya pemerintah pun melakukan hal itu, kenapa kita pribadi nggak melakukan hal itu. 5 tahun ke depan tantangannya sangat banyak, ini judulnya Future Leader ya. 5 tahun ke depan mungkin zaman saya beda dengan zamannya adik-adik semua di Gen Z ini. Zaman dulu saya nggak ada namanya internet yang bisa koneksi sekarang. Zaman dulu untuk cari buku-buku itu susah banget, harus ke perpustakaan dan baca secara manual gitu ya. Sekarang kita bisa download, kita bisa lihat, nggak ada yang namanya susah. Nggak ada namanya susah untuk mencari ilmu, hanya yang ada adalah Anda mau apa berubah atau tidak. Kalau nasib Anda atau perasaan Anda kok saya sekarang kayak gini-gini aja ya, nggak ada perubahan. Ya itu karena di diri Anda sendiri. Jadi pastikan perubahan itu yang memang Anda create itu. Saya mau berubah. Saya mau berubah, 5 tahun kemudian saya akan coba lihat dan saya evaluasi. Tolong dicatat ini dari teman-teman tadi, 5 tahun rencana, nanti 5 tahun ke depan baru baca lagi, oh dulu saya 5 tahun lagi, oh ternyata nggak ada perubahan ya, berarti Anda harus evaluasi lagi 5 tahun ke depan. Daripada tidak ada rencana 5 tahun yang lalu. Daripada kosong, oh ya udah 5 tahun itu cepat sekali waktunya. Nggak ada yang kita sadari, 25 ketika saya umur 25 tahun itu kayaknya baru lulus ya, baru berpikir dan alhamdulillah pengalaman saya sendiri pribadi beda sekali ya. Mungkin kalau saya bilang nanti teman-teman dengar dari para narasumber, masing-masing punya life cycle yang beda-beda. Jangan anggap bahwa life cycle itu linear. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, bahkan ya saya bilang kayak Presiden Amerika, Joe Biden baru dia merasakan jadi presiden setelah umur 70 gitu ya. Beda sama Obama yang life cycle-nya masih muda jadi presiden. Jadi masing-masing beda, jangan melihat yang lain, tapi yang pasti Anda punya misi. Kita semua lahir di dunia ini bukan tanpa alasan, kita lahir di dunia ini punya misi yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan secara takdirnya pada kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengelola nasib ini supaya sekali lagi berdampak bersama berdampak dan berguna bagi masyarakat. Tidak lain daripada itu. Karena bagi kita, hidup kita yang mungkin nggak sampai 100 tahun, yang kita selalu ditanyakan pada nantinya, apa manfaat kehadiran kita ini pada masa-masa yang akan datang. Mungkin saya hanya menyampaikan itu saja, karena terbatas waktunya, tapi sebenarnya saya ingin panjang, lebar untuk bercerita bahwa ternyata memang kita lahir di dunia ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, tidak hanya diukur dari jabatan tertentu, mau jabatan ketua RW itu penting, ketua RT itu penting, mau jadi masyarakat tidak harus jadi semua jadi politisi, enggak harus. Tidak semua harus jadi PNS, tidak harus. Tapi bagaimana ketika Anda memperoleh posisi itu dan Anda melakukan kegiatan yang berdampak banyak bagi masyarakat. Itu saja dari saya, sekali lagi saya doakan adik-adik semua bisa lancar, bisa jadi leader masa depan, dan memberikan dampak yang banyak bagi masyarakat, dan itu akan punya legacy yang dikenang bagi generasi-generasi berikutnya. Dan tentunya negara ini butuh terhadap peran-peran adik-adik semua untuk mengisinya, bukan bukan meributkan, tapi tetap bagaimana kontribusi yang kita hasilkan pada negara ini. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.